Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Nur Hajar dari kelas A13 Pendidikan Matematika Angkatan 2023 dengan NIM 230101502006. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas yang telah diberikan pada mata kuliah landasan matematika. Baik, materi pertama yaitu mengenai kalimat logika matematika dan tabel kebenaran. Nah, kalimat logika matematika merupakan pernyataan yang dibangun menggunakan simbol-simbol yang mengacu berdasarkan prinsip logika formal. Kalimat logika matematika terdiri dari pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dua pernyataan yang ekuivalen, kalimat berkonduktor, serta penarikan kesimpulan. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih jelas mengenai materi tentang kalimat logika matematika. Yang pertama yaitu pernyataan. Pernyataan ini yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Dalam logika matematika, pernyataan terdiri dari pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka, di mana pernyataan tertutup yaitu kalimat yang sudah pasti diketahui benar ataupun salahnya. Kemudian kalimat terbuka yaitu jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sebagai contoh, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini sudah pasti diketahui kebenarannya, maka kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Kemudian jarak antara Bogor dan Bekasi adalah dekat. Nah, pernyataan ini salah karena belum diketahui pasti apakah jarak antara Bogor dan Bekasi itu dekat. Makanya pernyataan ini adalah pernyataan kalimat terbuka. Yang kedua yaitu negasi. Negasi atau ingkaran merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Nah, negasi ini biasanya dibentuk dengan cara menambahkan kata tidak benar bahwa pada awal kalimatnya. Sebagai contoh, pada pernyataan pertama yaitu bunga itu berwarna merah, maka pada pernyataan kedua yang dinegasikan adalah tidak benar bahwa bunga itu warna merah. Berikutnya adalah yang ketiga, konjungsi. Konjungsi merupakan kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Konjungsi ini memiliki nilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Sebagai contoh, P 3 adalah bilangan prima, pernyataannya bernilai benar. Kemudian Q 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan ini juga bernilai benar. Maka P dan Q-nya adalah 3 adalah bilangan prima dan ganjil, pernyataannya benar. Yang keempat adalah disjungsi. Nah, disjungsi ini merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau, di mana pernyataan disjungsi hanya bernilai salah apabila kedua pernyataannya bernilai salah. Jika salah satu atau keduanya bernilai benar, maka pernyataan disjungsi tersebut bernilai benar. Sebagai contohnya, P. Paus adalah mamalia, pernyataannya bernilai benar. Kemudian Q. Paus adalah herbivora, pernyataannya bernilai salah. Maka P atau Q-nya adalah paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan ini bernilai benar karena pada salah satu pernyataannya ada yang bernilai benar. Yang kelima adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka. Nah, implikasi hanya bernilai salah jika pernyataan di sebelah kiri bernilai benar, namun pernyataan di sebelah kanan bernilai salah. Sebagai contoh, P. Tanah subur. Kemudian Q. Tanaman cepat tumbuh. Maka implikasi dari P dan Q adalah jika tanah subur, maka tanaman cepat tumbuh. Yang keenam adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi ini yaitu bentuk kompleks dari implikasi yang dilambangkan dengan kata jika dan hanya jika. Pernyataan P jika dan hanya jika Q mengatakan bahwa P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika keduanya benar atau keduanya salah, biimplikasi benar. Sebagai contoh, P. Saya memiliki tiket konser. Kemudian Q. Saya pergi ke konser.
jika dan hanya jika kuinya, saya akan pergi ke konser jika dan hanya jika saya memiliki tiket konser. Yang ketujuh adalah ekuivalensi. Nah, ekuivalensi merupakan pernyataan majemuk yang pernyataan-pernyataannya bernilai sama. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan majemuk setara. Artinya, kita dapat menguji dua atau lebih pernyataan majemuk untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut ekuivalen atau tidak. Berikut adalah contohnya. Yang kedelapan yaitu converse. Converse merupakan kebalikan dari implikasi yang ditandai dengan pertukaran letak premis atau pernyataan menjadi konklusi dan konklusi menjadi premis. Misalkan, P maka Q, maka konversnya adalah Q maka P. Sebagai contoh, implikasi P maka Q, jika jalanan basah maka semalam turun hujan. Kemudian dikonverskan, Q maka P, jika semalam turun hujan maka jalanan basah. Yang kesembilan, inverse. Nah, inverse adalah lawan dari implikasi. Dalam inverse, pernyataan yang terdapat pada pernyataan majemuk merupakan negasi pernyataan implikasi. Misal, P maka Q, maka inversenya adalah negasi P maka negasi Q. Sebagai contoh, implikasi dari P maka Q adalah jika jalanan basah maka semalam turun hujan. Kemudian inversenya, jika jalanan tidak basah maka semalam tidak turun hujan. Yang ke-10 yaitu kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan daripada inverse, sama halnya dengan converse. Hanya pernyataan majemuknya merupakan negasi atau ingkaran. Misalkan inverse, negasi P maka negasi Q. Maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Sebagai contoh, implikasi P maka Q, jika aku haus maka aku minum. Kontraposisi negasi Q maka negasi P, jika aku tidak minum maka aku tidak haus. Yang ke-11, penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut dengan premis. Penarikan kesimpulan seperti itu sering disebut dengan argumentasi. Nah, suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Terdapat 3 metode dalam penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Berikut adalah contoh dari ketiga penarikan kesimpulan tersebut. Selanjutnya adalah tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran merupakan alat menganalisis dalam logika matematika yang digunakan untuk memeriksa dan menampilkan semua kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan logika atau bentuk argumen. Tabel ini menyajikan semua nilai kebenaran dari berbagai kombinasi pernyataan. Dalam tabel kebenaran, nilai kebenarannya biasanya dipresentasikan dengan simbol B atau benar, kemudian dengan simbol S atau salah. Tabel ini membantu untuk mengidentifikasi pola-pola logika, menunjukkan kapan sesuatu pernyataan atau argumen bernilai benar atau salah berdasarkan nilai kebenaran komponen-komponennya. Berikut adalah contoh tabel kebenaran. Materi yang kedua yaitu mengenai tautologi dan kontradiksi. Yang pertama yaitu tautologi. Tautologi adalah pernyataan atau proposisi yang selalu benar, tidak peduli dengan keadaan atau situasi apapun. Dalam konteks logika, tautologi adalah pernyataan yang selalu memiliki nilai kebenaran positif. Pemahaman tautologi sangat penting dalam analisis argumen dan pembuktian dalam logika formal. Sebagai contoh sederhana dari tautologi adalah hujan adalah air yang basah. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tautologi ini adalah nilai yang nilainya selalu benar, maka contohnya hujan adalah air yang basah itu benar. Yang kedua yaitu kontradiksi.
Kontradiksi adalah pernyataan atau proposisi yang selalu salah dan tidak benar, tidak peduli dengan keadaan ataupun dalam konteks apapun. Misalnya pernyataan bulan adalah benda langit yang tidak ada di langit adalah kontradiksi yang sudah sangat jelas bahwa salah. Kontradiksi mengungkapkan ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam argumen atau pernyataan. Yang pertama yaitu kuantor universal digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam himpunan tertentu. Dalam simbol matematika ini ditulis sebagai seperti A terbalik, kemudian diikuti dengan huruf X setelahnya. Kemudian pernyataannya akan diuji di mana X adalah variabel yang memiliki elemen-elemen dalam himpunan tersebut. Yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Nah, digunakan untuk menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam himpunan tertentu yang memenuhi suatu pernyataan. Dalam simbol matematika ini ditulis sebagai E terbalik kemudian diikuti huruf X setelahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ingkaran dari kuantor tersebut. Nah, ingkaran adalah operasi logis yang digunakan untuk mengubah nilai kebenaran suatu pernyataan. Dalam konteks kuantor, ingkaran digunakan untuk menyangkal pernyataan yang mengandung kuantor universal dan kuantor eksistensial. Berikut adalah contoh dari kuantor universal, kuantor eksistensial, dan ingkarannya. Materi selanjutnya yaitu validitas dan 9 aturan penarikan kesimpulan. Validitas suatu argumen adalah salah satu konsep dalam logika matematika yang berkaitan dengan kebenaran struktur argumen. Validitas mengukur apakah argumen tersebut memiliki bentuk yang benar sehingga jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga benar. Nah, pemahaman tentang validitas suatu argumen adalah kunci untuk berpikir logis dan kritis. Ini membantu kita mengevaluasi argumen, menghindari penarikan kesimpulan yang keliru, dan meningkatkan kemampuan berpikir rasional. Selanjutnya yaitu 9 aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens. Jika premis P mengimplikasi Q dan premis P benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q juga benar. Sebagai contoh, pada premis 1, jika hujan maka jalan licin. Kemudian premis 2-nya itu hujan, maka kesimpulannya jadi jalan licin. Yang kedua yaitu modus tollens. Jika premis P mengimplikasi Q dan Q salah atau tidak benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa P-nya juga salah. Sebagai contoh, pada premis pertama, jika lampu menyala, maka ada listrik. Pada premis kedua, tidak ada listrik. Maka kesimpulannya, jadi lampu tidak menyala. Yang ketiga yaitu simplifikasi. Simplifikasi ini, jika kita memiliki konjungsi dan antara dua premis, maka kita dapat menyimpulkan salah satu dari premis tersebut. Sebagai contoh, pada suatu premis ada matahari dan ada siang, maka kesimpulannya adalah jadi ada matahari. Yang keempat adalah konjungsi. Nah, jika kita memiliki dua premis terpisah, maka kita dapat menggabungkannya menjadi konjungsi. Sebagai contoh, pada premis pertama hari ini cerah, pada premis kedua hari ini hangat, maka kesimpulannya jadi hari ini cerah dan hangat. Yang kelima yaitu hypothetical syllogism. Jika kita memiliki dua implikasi berurutan, maka kita dapat menyimpulkan implikasi yang lebih jauh. Sebagai contoh, pada premis pertama, jika hujan, maka jalan basah. Premis kedua, jika jalan basah, maka mobil lambat. Kesimpulannya, jadi, jika hujan, maka mobil lambat. Yang keenam yaitu disjunctive syllogism. Jadi, jika kita memiliki disjungsi atau
dan salah satu pilihannya bukanlah benar, maka kita dapat menyimpulkan pilihan lainnya benar. Sebagai contoh, premis pertama, hari ini kita memiliki ujian matematika atau ujian sains. Premis kedua, hari ini bukan ujian matematika. Maka kesimpulannya, jadi hari ini adalah ujian sains. Yang ketujuh adalah konstruktif dilema. Jika kita memiliki dua implikasi dan pilihan disjungsi dan salah satu premis disjungsi benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu implikasi yang sesuai benar. Sebagai contoh, premis pertama, jika hujan maka rumah banjir. Premis kedua, jika cuaca cerah maka pergi bermain. Premis ketiga, hari ini hujan atau cuaca cerah. Kesimpulan, jadi hari ini rumah banjir atau pergi bermain. Yang kedelapan yaitu destruktif dilema. Jika kita memiliki dua implikasi dan pilihan disjungsi negasi dan salah satu premis disjungsi negasi adalah salah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu implikasi yang sesuai adalah salah. Sebagai contoh, pada premis 1, jika hujan, maka perjalanan terganggu. Pada premis kedua, jika cuaca cerah, maka perjalanan lancar. Premis ketiga, tidak benar bahwa perjalanan terganggu atau perjalanan lancar. Kesimpulan, jadi hujan salah atau cuaca cerah salah. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu addition. Jika kita memiliki sebuah premis, kita dapat menambahkan proposisi lain ke dalamnya dengan menggunakan operator disjungsi. Sebagai contoh, pada suatu premis, hari ini adalah Senin. Kesimpulannya, jadi hari ini adalah Senin atau hari Selasa. Dari selanjutnya yaitu mengenai kalimat berkuantor dan pembuktiannya. Kuantor adalah pengukur kuantitas atau jumlah. Pernyataan berkuantor isinya pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Biasanya pernyataan berkuantor mengandung kata semua, setiap, beberapa, ada, dan sebagainya. Kata semua, setiap, beberapa, ada, atau tiap-tiap merupakan kuantor karena kata-kata tersebut menyatakan ukuran jumlah. Kuantor dibagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah kalimat kuantor dan pembuktiannya. Dalam konteks umum atau dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini contoh-contoh kalimat kuantor dan pembuktiannya dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Nah, pada kalimat kuantor universal yaitu contohnya, setiap manusia adalah makhluk hidup. Kalimat ini menyatakan bahwa untuk setiap manusia, mereka adalah makhluk hidup. Pembuktian, kita dapat membuktikan kalimat ini dengan menunjukkan bahwa setiap individu yang termasuk dalam himpunan manusia adalah makhluk hidup. Contoh kedua yaitu, semua buku di perpustakaan adalah berwarna. Kalimat ini menyatakan bahwa setiap buku yang ada di perpustakaan adalah berwarna. Pembuktiannya, kita dapat membuktikan kalimat ini dengan menunjukkan bahwa setiap buku yang ada di perpustakaan memiliki warna. Pada kalimat kuantor eksistensial, contoh yang pertama yaitu ada seorang pemenang dalam perlombaan tersebut. Kalimat ini menyatakan bahwa setidaknya satu orang yang menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Pembuktiannya, kita dapat membuktikan kalimat ini dengan menunjukkan bahwa ada minimal satu orang yang berhasil memenangkan lomba tersebut. Contoh kedua yaitu, terdapat setidaknya satu mobil di garasi. Kalimat ini menyatakan bahwa di dalam garasi terdapat minimal satu mobil. Pembuktian, kita dapat membuktikan kalimat ini dengan menunjukkan bahwa ada minimal satu mobil yang terparkir di dalam garasi. Selanjutnya yaitu kuantor dalam bentuk ingkaran. Sebagai contoh, kalimat kuantor ingkaran universal, pernyataannya, tidak semua bilangan bulat positif adalah genap.
Pembahasannya, kita ingin membuktikan bahwa ada setidaknya satu bilangan bulat positif yang bukan genap. Mari kita ambil contoh bilangan 1. Bilangan 1 adalah bilangan bulat positif, tetapi bukan bilangan genap atau bukan kelipatan 2. Jadi, pernyataan tersebut benar. Selanjutnya adalah kalimat kuantor ingkaran eksistensial. Pernyataannya, tidak ada bilangan asli yang habis dibagi 7. Pembahasan, kita ingin membuktikan bahwa tidak ada bilangan asli atau bilangan bulat positif yang habis dibagi 7. Mari kita asumsikan sebaliknya, yaitu ada bilangan asli yang habis dibagi 7, namun kita tahu bahwa 7 adalah faktor dari 7. Sehingga pernyataan ini tidak benar. Oleh karena itu, pernyataan tersebut adalah salah.